Seperti yang kita tahu, saat ini Amerika dan China adalah dua negara terbesar di dunia yang terus bersaing dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari GDP, teknologi, hingga perkembangan industri. Tetapi, ada satu hal lain yang China belum lakukan untuk bisa semakin bersaing dengan Amerika, yaitu Bitcoin Spot ETF. New global economy. The new tariffs from both sides went into effect earlier this morning. The U.S. tariffs have kicked in. China can't put as many tariffs on us as we can put on them. China is still the biggest threat to the United States. Folks, we need to make these chips right here in America. Sedikit kita flashback ke awal Januari tahun 2024 ini, Amerika sebagai negara dengan perekonomian terbesar dan terkuat di dunia, akhirnya sudah resmi mengesahkan Bitcoin Spot ETF setelah melalui proses yang panjang dan gak mudah. Nah, gak lama setelah pengesahan Bitcoin Spot ETF itu, di hari pertama perdagangan di Bursa Amerika, Bitcoin langsung naik 4% ke harga $50.000, namun gak lama kemudian justru terjadi aksi jual atau sell off besar-besaran di market. Tetapi, yang menarik adalah, gak lama setelah disetujui Bitcoin Spot ETF di Amerika, China melalui Hong Kong sebagai wilayah yang dianggap masih menjadi bagian dari negara dan daratan China juga mengumumkan akan segera menerbitkan Bitcoin Spot ETF. Dan banyak pengamat mengatakan bahwa langkah China ini merupakan secara tidak langsung dipengaruhi adanya motif adu gengsi ekonomi untuk bisa melawan Amerika. Padahal buat teman-teman yang belum tahu, pemerintah China itu sangat anti kripto dan Bitcoin sejak tahun 2013. Jadi, di video kali ini kita akan bahas mengenai kenapa ada motif adu gengsi antara China dan Amerika mengenai Bitcoin Spot ETF dan bagaimana efek ke depannya jika China secara resmi juga menyetujui Bitcoin Spot ETF. Pertama-tama, mari kita bahas dulu tentang ekonomi China belakangan ini. China saat ini memang berada di ranking 2 GDP dunia dengan angka 18 triliun US dollar, sedangkan Amerika berada di ranking 1 dunia dengan angka 27 triliun US dollar. Tetapi meski ada di ranking 2 dunia, situasi ekonomi China saat ini berada di fase yang stagnan, bahkan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ekonomi China seperti ini adalah kebijakan zero covid, perang dagang, adanya persaingan dengan beberapa negara lain seperti India dan Vietnam, hingga kondisi industrinya yang sudah dianggap semakin matang. Otomatis, hal ini membuat sumber daya manusia di China sudah tidak bisa dibayar murah lagi, karena juga dipengaruhi oleh tingkat edukasi penduduk China yang juga semakin tinggi. Belum lagi, mulai stagnan dan menurunnya kondisi ekonomi di China juga mempengaruhi sektor di market properti. Kenapa? Karena China selama ini juga dikenal sebagai salah satu negara dengan penduduk yang menjadikan properti seperti real estate dan apartemen sebagai instrumen investasi dan status sosial bagi kelas menengah dan kelas atas. Sektor market properti di China selama ini menyumbang 25% atau seperempat GDP bagi pemerintah China, dan behavior masyarakat China yang menjadikan properti sebagai investasi membuat beberapa tahun ke belakang banyak developer properti seperti Country Garden, Evergrande, dan lainnya sangat gencar membangun ribuan unit apartemen dan real estate secara gila-gilaan. Padahal, dengan situasi perlambatan ekonomi yang terjadi, dan ditambah dengan adanya pandemi, membuat saat ini terjadi situasi di mana antara supply unit properti dan demand pembelian menjadi sangat jauh berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan saat ini banyak unit apartemen dan properti jadi terbengkalai pembangunannya, alias masih setengah pembangunannya dan tidak dilanjutkan, bahkan banyak juga tidak memiliki penghuni, baik dikarenakan menunda pembayaran ataupun gagal bayar, menyebabkan banyak daerah di China menjadi kota mati karena tidak ada penghuninya. Padahal, beberapa tahun yang lalu, tepatnya di awal-awal tahun 2000-an, pertumbuhan ekonomi China itu bahkan bisa mencapai 2 digit atau di atas 10% selama beberapa tahun berturut-turut dan mencapai puncaknya di angka 15%
tetapi perlahan mulai mengalami fase yang stagnan, bahkan menurun hingga saat ini. Terpukulnya ekonomi China juga semakin bertambah dengan rontoknya pasar saham di China. Tercatat sejak tahun 2021, pasar saham China telah kehilangan nilai sebesar 7 triliun US dollar atau hampir senilai 9 kali lipat market cap pasar saham Indonesia. Terus terpukulnya pasar saham China bahkan membuat CSRC atau China Securities Regulatory Commission atau seperti OJK-nya Indonesia di awal tahun 2024 ini sampai melarang para investor dan trader saham di China melakukan short selling. Per video ini dibuat pada tanggal 20 Februari 2024, CSI 1000 Index atau top 1000 perusahaan di China pun juga mengalami crash hampir 30% selama 1 tahun terakhir. Kondisi ini bahkan sampai membuat pemerintah China memberikan injeksi likuiditas dan stimulus senilai 17 miliar US dollar untuk merecovery market. Menurunnya pasar saham China, salah satunya juga disebabkan oleh perilaku konsumsi kelas menengah China yang mulai menurun minat belanja mereka. Hal ini mengakibatkan produksi pabrik akan jadi jauh lebih rendah dan banyak existing barang di market jadi diberikan harga yang diskon, dengan harapan akan membuat masyarakat jadi mau berbelanja. Tetapi hal tersebut tetap tidak mampu membuat masyarakat China jadi tergerak untuk berbelanja dan tetap lebih memilih untuk menabung sebagai bentuk memitigasi masa depan. Belum lagi, masalah ini juga bertambah dengan adanya kebijakan moneter pemerintah China yang membuat mata uangnya menjadi mengalami deflasi. Kenapa malah deflasi? Karena China yang bisa dibilang masih sebagai negara manufaktur, dengan adanya kebijakan moneter deflasi, maka bisa membuat harga produksi barang akan jadi lebih murah dan harapannya membuat calon investor untuk lebih banyak berinvestasi di China dibanding negara lain. Terpukulnya ekonomi China, terutama dari sektor-sektor konvensional seperti properti, obligasi, dan saham, membuat China mulai mengalihkan pengembangannya ke sektor teknologi seperti smartphone, chip, mobil listrik, hingga yang terbaru adalah lebih membuka diri turut serta mengikuti Amerika Serikat untuk menyetujui Bitcoin dalam format ETF. Dalam sebuah berita terbaru pada tanggal 29 Januari 2024, Harvest Fund Management, sebuah perusahaan manajemen aset besar di Hong Kong, dan Venture Smart Financial Holdings, sebuah perusahaan jasa keuangan yang berbasis di Hong Kong, kini sedang mengajukan permohonan pertama untuk Bitcoin Spot ETF ke Securities and Futures Commission of Hong Kong, seperti SEC-nya Hong Kong atau OJK-nya Hong Kong. Langkah dari Harvest Fund Management dan Venture Smart Financial Holdings ini dianggap akan memberi angin segar dari salah satu langkah strategi untuk membangkitkan ekonomi China. Karena selama ini pemerintah China dikenal sebagai negara yang anti kripto sejak tahun 2013 hingga pada tahun 2021, pemerintah China sampai mendeklarasi bahwa setiap aktivitas yang terkait dengan kripto, termasuk transaksi kripto dan mining, akan dianggap sebagai aksi kriminal dan bisa dikenakan hukuman pidana. Hal ini membuat banyak crypto exchange dan miner kripto akhirnya memutuskan untuk keluar dari China. Meskipun secara fakta, Hong Kong adalah wilayah administratif khusus dari China, tetapi Hong Kong memiliki sistem pemerintahan, hukum, dan ekonomi yang otonom yang berbeda dari sistem yang diterapkan di daratan China. Namun, jika pada akhirnya SFC Hong Kong menyetujui Bitcoin Spot ETF, maka kelak secara tidak langsung, China akan mendapatkan imbas positif jika Hong Kong pada akhirnya menyetujui Bitcoin Spot ETF untuk diperdagangkan di Hong Kong Stock Exchange. Dengan adanya langkah dari dua perusahaan keuangan tersebut, diperkirakan pengesahan ini akan dapat terjadi dalam beberapa bulan lagi. Karena SFC Hong Kong akan segera memulai untuk mempercepat proses persetujuan yang tidak terlepas dari adanya lebih dari 10 perusahaan keuangan terkemuka mulai dari BlackRock hingga Fidelity dan ARK Invest yang berminat masuk ke Bitcoin Spot ETF
di Amerika Serikat. Pemerintah China memang anti Bitcoin dan kripto, tetapi kebijakan pemerintah China sangat berbeda dan bertolak belakang dengan masyarakatnya dan aktivitas bisnis terkait Bitcoin dan kripto. Tercatat sebelum adanya deklarasi setiap aktivitas terkait dengan Bitcoin dan kripto adalah aksi kriminal, mining kripto di China berada di ranking 1 dunia dan ada 78 juta masyarakat China atau sebanyak 5,5% dari total populasi negara China memiliki dan menyukai Bitcoin dan kripto. Lalu, seberapa besar potensi perolehan dana jika Bitcoin Spot ETF Hong Kong ini akan jadi disahkan? Jika melihat data dari Bitcoin Spot ETF di Amerika per data 19 Februari 2024, Bitcoin Spot ETF berhasil mencatatkan rekor 2,5 miliar dolar hanya dalam waktu 1 minggu sejak pengesahan. Rekor angka 2,5 miliar dolar tersebut diprediksi bisa dilewati oleh China karena user Bitcoin dan kripto di China tercatat ada sebanyak 78 juta orang, sementara di Amerika Serikat tercatat ada sebanyak 46 juta orang. Saat ini, China adalah salah satu negara di dunia, tepatnya di posisi ke-6 dengan kepemilikan cadangan emas atau gold reserve sebanyak hampir 2.200 ton oleh bank sentralnya. Emas memang sejak dahulu dikenal sebagai penyimpan nilai atau store of value yang sangat penting, karena berfungsi sebagai lindung nilai dan mempertahankan nilai selama krisis ekonomi. Bahkan China menambah alokasi emasnya sebanyak 78 ton hanya dari kuartal kedua hingga ke kuartal ketiga di 2023. Emas di satu sisi memang telah terbukti menjadi instrumen store of value sejak ribuan tahun yang lalu. Tetapi di satu sisi yang lainnya, emas juga memiliki kelemahan, yaitu terkait logistik dan ruang penyimpanan karena skalanya adalah negara. Tetapi, kenapa sekarang Bitcoin menjadi instrumen baru yang dilirik oleh China? Karena ada ruang dan potensi angka yang sangat besar dengan Bitcoin Spot ETF. Amerika aja di hari pertama perdagangan udah memperoleh dana yang sangat melimpah dari berbagai institusi dan korporasi yang sekarang menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari investasi mereka. Hal ini membuat China menyadari bahwa Bitcoin adalah suatu potensi yang tidak boleh terlewatkan. Belum lagi, jika melihat dari momentum ETF emas pertama kali disahkan, membuat harga emas naik 8 tahun berturut-turut. Ini menjadi potensi yang sangat dipandang, membuat China juga tidak mau ketinggalan dari Amerika Serikat. Jadi, dengan Bitcoin Spot ETF yang akhirnya sudah disahkan di Amerika Serikat, China melalui Hong Kong harus bertindak cepat sebelum nantinya akan lebih banyak uang yang mengalir keluar dari daratan China. China dan Hong Kong di Asia adalah kekuatan ekonomi yang sangat diperhitungkan dan diisi dengan berbagai institusi dan korporasi yang tidak kalah saing dengan market Amerika Serikat. Belum lagi, masyarakat Asia diprediksi akan menjadi salah satu penggerak market Bitcoin dan kripto selain Amerika dan Eropa. Maka, kelak jika akhirnya Hong Kong secara resmi membuka Bitcoin Spot ETF kepada publik, kita akan bisa melihat gelombang uang besar yang bisa mempengaruhi harga Bitcoin untuk naik lebih tinggi lagi. Apalagi di tahun 2024 ini juga akan bertepatan dengan periode halving yang selalu ditunggu setiap 4 tahun sekali. Jadi, gimana nih menurut teman-teman tentang potensi disahkannya Bitcoin Spot ETF di Hong Kong dan China? Tulis di kolom komentar ya. Saya Azwadi Iqbal, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.